Bikin blunder fatal, benarkah Justin Hubner akui masih butuh adaptasi? Dibantai Libya, benarkah timnas Indonesia ada masalah di lini tengah? Gegara tak ada Lily Pali dan Nadeo, Bung Toel semprot Sintayong seperti ini. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 0-4 dari timnas Libya dalam duel seru di Stadion Mardan Sport Complex pada Selasa malam. Meskipun begitu, pertandingan tersebut memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan yang memalukan ini. Kekalahan ini terjadi dalam laga uji coba pertama mereka, dan berikut adalah analisis mendalam terkait penyebabnya. Yang pertama, ketidakpaduan pergerakan pemain. Salah satu faktor krusial yang menyebabkan kekalahan timnas Indonesia adalah kurangnya paduan pergerakan pemain, terutama ketika memasuki 1/3 akhir lapangan lawan. Baik gelandang maupun penyerang yang memegang bola tampak bingung dalam mengambil keputusan, menyia-nyiakan beberapa momen penting untuk melancarkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Meski permainan membaik setelah pergantian 10 pemain oleh Sintayong di babak kedua, keterbatasan pada babak pertama sangat mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, lini tengah yang terbuka dan kurang seimbang. Lini tengah timnas Indonesia terlihat terbuka, memberikan kesempatan bagi pemain-pemain Libya untuk leluasa menerobos wilayah pertahanan. Baik Mark Klok dan Ricky Kambuaya di babak pertama maupun kombinasi Marcelino Ferdinand dan Ipar Jenner di babak kedua gagal menguasai lini tengah dengan baik. Kekurangan keseimbangan ini membuat serangan timnas Libya lebih efektif dan sulit diantisipasi. Yang ketiga, formasi yang gagal. Pelatih Sintayong memilih untuk menaruhkan formasi dasar 4-4-2. Namun eksperimen ini tidak berjalan dengan baik, terutama pada babak pertama. Meskipun dilakukan pergantian 10 pemain di awal babak kedua, formasi tetap dipertahankan tanpa perubahan yang signifikan. Meski permainan membaik, kegagalan total eksperimen ini terlihat dari 3 gol tambahan yang dicetak oleh Libya pada 45 menit akhir. Penyesuaian formasi menjadi kunci yang terlewatkan. Dengan analisis mendalam ini, timnas Indonesia diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut untuk menghadapi tantangan-tantangan mendatang dengan lebih siap dan efektif. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel mengkritik alasan Sintayong tidak memanggil Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Ia menganggap pelatih asal Korea Selatan itu tidak adil kepada dua pemain tersebut. Pengetahuan umum kita, pemain dipanggil ke timnas berdasarkan performa di kompetisi. Menurut saya jawabannya Sintayong enggak jelas. Lillipali dianggap punya kelemahan dari sektor fisik dan alasan itu juga bikin bingung karena terlalu general, ujar Bung Toel. Bahkan Bung Toel menyinggung kontribusi Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan di timnas Indonesia. Apalagi saat melawan Libya, Dendi dan Dimas tak bisa berbuat apa-apa. Buat Lillipali pahit enggak? Tidak, dia dihakimi punya kekurangan fisik. Tapi apakah memang fisiknya lebih lemah dibanding Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan? Kata Bung Toel menambahkan. Pria yang aktif juga sebagai komentator sepak bola tersebut turut mengkritik alasan Sintayong tidak memanggil Nadeo Argawinata karena masalah ketenangan di bawah Mister Gawang. Bung Toel menilai pelatih berusia 53 tahun itu hanya sedang mencari kambing hitam dari kegagalan 1-5 timnas Indonesia atas Irak. Alasan Sintayong kenapa pilih Sahrul Trisna karena dia lebih tenang. Pahit enggak buat Nadeo? Belum tentu. Karena alasannya enggak jelas. Sebagai pengamat saya berasumsi sebetulnya Sintayong mencari alasan dari kebobolan 5 gol dari Irak itu adalah salah Nadeo. Ini bahaya. Saya ingin pelatih timnas itu lebih bijak supaya nggak ada dikotomi lokal pride atau anti naturalisasi. Apalagi dalam posisi saya tidak ada urusan pribadi, ujar Bung Toel.
Bek timnas Indonesia Justin Hubner melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol untuk timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Sang pemain belakang mengakui masih beradaptasi dengan pola permainan timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Hubner masuk pada babak kedua. Sayangnya dia melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol untuk lawan. Kesalahan pertama adalah saat Hubner mencoba melepaskan umpan ke sisi kanan yang kemudian dicuri oleh pemain Libya. Blunder kedua adalah saat pemain Wolverhampton Wanderers itu melepaskan umpan diagonal di muka gawang yang dipotong langsung oleh lawan. Selepas pertandingan, Hubner mengakui masih beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Dia pun dengan jujur bertanggung jawab atas kedua gol tersebut. Ini adalah pertandingan pertama saya. Ini sangat sulit karena musim baru bagi saya, formasi baru. Itu adalah pertandingan yang sulit untuk dimainkan, tetapi setidaknya saya senang memainkan pertandingan pertama saya bersama tim, ungkap Justin Hubner. Justin Hubner sendiri mengaku gagal paham dengan performanya di laga ini, di mana ia sering salah passing. Kapten Wolves U21 di kompetisi Inggris itu mengatakan umpan-umpannya biasanya bagus, namun kali ini ia pun bertekad untuk berbenah diri. Bagi saya, operan-operan saya tidak bagus di pertandingan ini. Biasanya operan saya bagus, tapi di pertandingan ini tidak bagus, jadi saya harus membenahinya, ungkap Justin Hubner. Sementara itu, hasil minor ini tentu menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Setelah ini, mereka akan kembali menghadapi Libya pada Jumat 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Tom Hey. Pertemuan tersebut diunggah Erick Thohir di Instagram pribadinya. Sebagaimana diketahui, Tom Hey yang berposisi sebagai gelandang bertahan mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang berasal dari Sulawesi. Makan malam dengan Tom Hey yang baru menikmati tahun baru di Indonesia. Senang mendengar langsung komitmen dan semangat tinggi Tom Hey untuk bersama memajukan sepak bola Indonesia. Bismillah, Tom bisa segera membela merah putih. Udah cocok belum Tom pakai batik? Tulis Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam unggahan media sosial pribadinya. Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil reguler bersama SC Heerenveen sejak bergabung pada Januari 2022. Musim ini pemain jebolan Akademi AZ tersebut telah mencatatkan 13 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Tom Hey sejauh ini telah mencetak 2 gol dan 1 assist. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut pelatih timnas Indonesia Sintayong masih melakukan eksperimen dengan skuadnya selama pemusatan latihan di Turki sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Asia. Meskipun timnas baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Libya dalam laga uji coba, Arya menegaskan bahwa hasil ini tidak boleh dijadikan patokan utama kekuatan tim, mengingat ini masih laga uji coba. Arya berharap pelatih Sintayong dapat segera mengevaluasi hasil pertandingan tersebut dan menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu masih terlihat melakukan berbagai eksperimen dengan formasi tim. Meskipun eksperimen dilakukan, diharapkan Sintayong dapat menemukan komposisi tim terbaiknya. Kami melihat juga formasi-formasi yang dibuat masih uji coba, baik pada saat babak pertama dan kedua berbeda. Kami melihat para pemain dicoba di berbagai posisi. Ada yang tidak pada posisi sebenarnya, ujar Arya Sinulinga. Meski demikian, Arya mengakui bahwa para pemain timnas Indonesia tidak tampil dalam performa terbaiknya dalam laga tersebut. Banyak kesalahan yang dibuat oleh pemain, bahkan gol-gol dari Libya terjadi akibat kesalahan pemain. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.